Shalom semuanya, kembali menyapa Anda. Tentu saja masih di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yeremia pasal yang ke-49, masih mengenai hukuman yang menimpa bangsa-bangsa. Namun ada yang menarik di pasal 49 ini. Kenapa? Kalau di pasal-pasal sebelumnya, satu pasal itu hanya menceritakan satu bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Namun di pasal 49 ini kita akan melihat ada 5 bangsa sekaligus yang disebutkan dan mereka dihukum oleh Tuhan. Lalu apa yang membuat mereka dihukum oleh Tuhan? Kalau kita melihat Bani Amon, kembali kita mengingat apa yang kita pelajari kemarin. Amon ini memiliki hubungan yang erat dengan Israel juga. Kenapa? Karena Amon ini juga merupakan keturunan daripada Lot yang melakukan hubungan seks dengan anaknya. Kita tahu Lot memiliki 2 anak perempuan. Yang tertua membuat Lot mabuk dan kemudian mereka melakukan hubungan seks, lahirlah bangsa Moab. Adiknya juga melakukan hal yang sama, membuat ayahnya mabuk, melakukan hubungan seks. Lalu kemudian lahirlah Ben-Ami, yaitu bapak orang Amon, yang akhirnya menjadi bangsa Amon hingga sekarang. Kemarin kita melihat hukuman yang menimpa Moab, maka di pasal 49 Bani Amon pun tidak luput daripada hukuman Tuhan. Lalu kemudian kita juga melihat tentang Edom. Edom ini adalah keturunan daripada Esau. Tentu saja hubungannya juga dekat dengan Israel, karena Esau adalah anak daripada Ishak, yang berarti adalah cucu daripada Abraham, tapi juga tidak luput daripada hukuman Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan coba pelajari bersama-sama. Lalu kemudian ada juga hukuman mengenai Damsyik, lalu kemudian tentang Arab, dan kemudian mengenai Elam. Praktis di pasal 49 ada 5 bani yang disebut, 5 bangsa yang disebut akan menghadapi atau menerima hukuman Tuhan. Apa penyebab Tuhan menghukum mereka? Memang secara spesifik kita tidak temukan secara langsung. Tetapi yang menarik kalau kita membaca ayat per ayat, kita menemukan kesamaan di antara 5 bani yang dihukum oleh Tuhan ini. Mulai Bani Amon, Bani Edom, Damsyik, Arab, dan Elam. Kesamaannya apa? Saya temukan bahwa mereka punya kesamaan, yaitu mengandalkan kekuatan mereka. Mereka menjadi sedemikian sombong karena merasa menjadi bangsa yang besar. Dan itu menjadi bumerang buat mereka. Karena ketika mereka meninggikan diri, benar apa kata firman bahwa mereka akan direndahkan. Misalnya tentang Bani Amon, kalau kita membaca ayat yang keempat dikatakan, betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata, siapa yang berani datang menyerang aku? Amon mengandalkan lembahnya yang hebat, dan lembah yang hebat ini menjadi medan pertempuran yang sangat menguntungkan Bani Amon, sehingga dia sangat bermegah karena tempatnya itu. Bahkan dikatakan ia menjadi putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan berpikir tidak ada yang berani datang menyerang dia. Ingat, kesombongan. Lalu kemudian mengenai Edom juga sama, di dalam ayat yang ke-16, sikapmu yang menggemetarkan, orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi, sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung rajawali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom disebut sebagai bangsa yang angkuh, kesombongan juga. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-25 tentang Damsyik juga dikatakan, sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Kata terpuji, kata kegirangan, dan sejarah memang mencatat bahwa Damsyik adalah daerah yang sangat maju, daerah yang sangat kaya. Jadi mereka berpikir dengan kekayaan yang mereka punya, maka mereka bisa menjadi bangsa yang aman, menjadi bangsa yang tidak mungkin terkalahkan. Demikian pula tentang Arab, tentang Elam, dan seterusnya.
Kalau kita membaca ayat yang ke-35 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Jadi kekuatan Elam itu mereka pikir datang daripada strategi perang yang bagus, angkatan bersenjata mereka yang kuat, namun rupanya kesombongan Elam itu demikian mudah dipatahkan oleh Tuhan, seperti Tuhan mematahkan busur Elam. Punya benang merah yang sama, kalau mereka menjadi sombong, dan mereka yang menjadi sombong akan dihukum oleh Tuhan. Maka ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Ketika kita diberkati, ketika kita menjadi kaya, ketika kita menjadi sukses, apa yang menjadi impian kita terwujud, posisi yang kita target benar-benar tercapai. Ingat baik-baik, janganlah itu membuat kita menjadi lupa diri, kita menjadi sombong, kita angkuh hati, kita menjadi congkak. Bahkan kita menganggap bahwa semuanya itu karena hebatnya kita. Lalu kita berpikir, dengan posisiku seperti sekarang, tidak mungkin aku bisa diturunkan. Karena aku punya uang yang banyak, apapun bisa aku beli. Tidak ada yang bisa mengusik aku. Tidak ada yang bisa merendahkan aku lagi. Hati-hati ketika kesombongan mulai menguasai kita. Sebab Alkitab menulis, tinggi hati mendahului kehancuran, rendah hati mendahului kehormatan. Ketika kita merasa sombong dan tinggi hati, itulah tempat yang paling bahaya, sebab kehancuran sudah di depan mata. Jangan pernah menyombongkan diri, sekalipun mungkin sudah ada begitu banyak pencapaian-pencapaian yang kita hasilkan. Selalu ingat bahwa semuanya karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan saja. Karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memberkati, karena Tuhan yang melimpahkan kebaikannya bagi kita semuanya. Kita siapa? Hari ini kita berada dengan keberadaan kita yang sekarang, semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Berhenti menjadi sombong, tapi marilah kita akan terus menjadi orang yang rendah hati. Tuhan memberkati.